Ikhwati fillah, azani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Sudah kita sampaikan dan sudah kita jelaskan pada pada bagian yang lalu sebelum kita jeda tadi ya, bahwa memang seorang muslim hendaklah dia benar-benar untuk selalu update, begitulah kira-kira bahasa yang tepat gitu ya. Mengupdate semua ilmu-ilmu yang terkait, ilmu-ilmu baru yang terkait dengan konsentrasinya. Ini terutama ilmu-ilmu dunia yang memang perkembangannya itu cepat dan pesat, begitu. Jadi selalu dia membaca semua referensi yang terkait dengan ilmunya dalam berbagai bahasa, ya. Kemudian juga dia mengupdate semua ilmu-ilmu yang terkait dengan itu dengan terus dia mutola'ah. Artinya tekun untuk dia mutola'ah. Mutola'ah itu belajar, ya, membaca. Kemudian juga dia bermutola'ah yang mustamir, yang terus-menerus. Fisyatta wujuhi, dalam berbagai wujuhihi, artinya bentuk-bentuknya, ya. Wa alwanihi, dan warna-warnanya. Artinya mutola'ah ini kan bisa banyak ya. Bisa mutola'ah dengan cara diskusi, bisa mutola'ah mungkin dengan cara dia membaca sendiri, atau dia mengajukan pertanyaan dan lain sebagainya. Banyak bentuknya. Dzalika annal muslima al-wa'iyya al-haqqa fi hadzal asri huwa alladhi yuhaqqiqu najahan ilmiyan 'aliyan. Oleh karena itu, seorang muslim yang perhatian dengan dirinya yang sejati itu fi hadzal asri, dalam masa ini, dialah yang memastikan kesuksesan ilmu yang sangat tinggi. Gitu ya. Yang semestinya memang dikatakan bahwa kalau kalau seorang muslim lah sebagaimana disampaikan tadi, benar-benar dia mempelajari semua referensi yang kita sebutkan dalam berbagai bahasa terkait dengan kepakarannya dan konsentrasinya, dialah akan bisa untuk meraih, ya, dialah yang bisa memastikan dirinya itu sukses secara ilmu dan akan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Najahan ilmian, kesuksesan ilmu yang sangat tinggi, ya. Yaksibuhu fi a'yunin nas, sehingga dia mendapatkan di hadapan manusia mahabatan wa ijlalan wa taqdiran. Dialah yang akan mendapatkan di hadapan manusia mahabatan, penghormatan, wa ijlalan, dan kemuliaan, wa taqdiran, dan juga pengagungan dan kehormatan. Artinya seorang muslim yang berilmu, dialah yang akan pada akhirnya mendapatkan kedudukan di hadapan manusia. Seorang muslim yang nggak berilmu ya nggak akan dilihat orang, nggak akan diperdulikan orang, nggak akan dianggap orang, mungkin juga dianggap sebagai zubalatul mujtama, sebagai sampah masyarakat. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau seorang muslim yang benar-benar mendapatkan ilmu yang banyak, dia yang pakar dalam bidangnya, ya, maka dialah yang akan mendapatkan mahabatan, yaitu sebuah pengagungan, kehormatan, ya, dan kemuliaan dari orang lain. Wa yarfa'uhu ila a'la maratibil majdi wasyarafi wat takrim, dan ilmu itulah yang akan mengangkatnya kepada derajat al-majdi, ketinggian, kemuliaan, wasyaraf, dan kemuliaan, wat takrim, dan penghormatan. Sama, kemuliaan, kehormatan, ketinggian. Adakah orang yang mulia tanpa ilmu? Ada juga Pak Ustadz, karena dengan hartanya. Sesungguhnya orang yang berharta itu karena dia juga punya ilmu kan. Kalau orang nggak berilmu, apa bisa dia dapat harta? Ya, kita terlepas dari ilmunya buruk atau baik, itu soal lain lah gitu kan. Tapi yang jelas kan ada ilmunya. Makanya kalau orang pedagang yang sukses itu kan, pedagangnya banyak duitnya itu kenapa? Karena dia pintar berdagang kan. Ya, pintar berdagang dan juga karena dikehendaki oleh Allah SWT, itu yang utama kan. Karena dia mendapatkan keridhaan dari Allah, mendapatkan izin dari Allah tentunya. Kemudian dengan usahanya itu akhirnya dia mendapatkan uang yang banyak dan perdagangan yang banyak umpamanya. Jadi intinya bahwa ilmu akan mengangkat ke derajat yang tinggi, derajat yang mulia, derajat yang sangat terhormat. Wa tartafi'u bi irtifa'ihi da'watuhu ila syaqwal ladzi balaghahu. Maka terangkatlah dengan terangkatnya dirinya, terangkat apa? Terangkat dakwahnya ila sya'wi alladzi balaghahu. Akan terangkat dakwahnya kepada cita-cita yang dia ingin sampai ke situ. Jadi seorang muslim ketika dia memang mempunyai ilmu,
maka ilmu itu sendiri akan mengangkat dakwahnya. Kemana? Ke cita-cita yang ingin dia sampaikan. Artinya kemana ya ingin dakwah yang dia inginkan? Dakwah untuk mendakwahi semua manusia yang ada di dunia ini umpamanya. Supaya mereka mengenal Islam. Supaya mereka mengamalkan Islam. Supaya mereka benar-benar bahwa Islam itu adalah agama yang mulia. Agama yang diterima di sisi Allah hanya agama Islam. Agama yang tertolak. Agama lain itu tertolak. Ini akan menjadi dakwahnya. Kenapa? Karena orang-orang berilmu ini akan dihormati orang kan. Kalau bicara pun dihargai orang. Dan memang pantas dia dihargai. Patut dia dihargai. Kenapa? Karena dia menuntut ilmu. Allah SWT yang menjanjikan kan. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman. Dan orang-orang yang berilmu. Beberapa derajat. Ya, darajat itu. Beberapa derajat akan Allah angkat dia. Ya. Madama yumatsiluha bi ikhlasihi wa jaddihi wa da'abihi. Selama dia memerankan dakwahnya dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan. Ya. Selama dia memerankan dakwahnya penuh dengan keikhlasan dan kesungguhan. Itu dakwahnya akan diridhoi oleh Allah, dakwahnya akan sampai kepada hal yang dia inginkan. Ini. Jadi kalau orang yang sudah berilmu itu maka dia berdakwahnya akan mudah, tentunya tetap menjaga keikhlasan dan kesungguhannya. Wa madama yantaliqu minar ruhil lati asya'aha al-Islam fi jawil ilmi. Dan selama dia bertolak atau selama dia bergerak dari ruh yang dinyalakan oleh Islam dalam perkara ilmu. Artinya kita tahu dalam Islam ini ilmu itu ya harus benar-benar kita ikhlas dalam menuntut ilmu. Dan ingat, niat menuntut ilmu adalah karena Allah, kemudian untuk mengangkat kebodohan dari diri kita dan orang lain itu. Jadi bukan menuntut ilmu itu agar dapat duit, agar dapat ijazah yang tinggi, agar mendapatkan pekerjaan yang layak. Tidak. Niat menuntut ilmu itu tidak muluk-muluk begitu ya. Tidak payah-payah. Apa? Itu tadi. Hanya cukup kita apa? Hanya cukup kita karena Allah kemudian mengangkat diri kita dari kebodohan dan orang lain. Tentu untuk membela syariat lah, untuk itu yang lain akan datang lagi. Tapi ini dulu. Berapa banyak orang yang salah dalam niat menuntut ilmu. Kenapa kau sekolahkan anakmu di sana? Ya, agar dia jadi PNS lah. Agar dia bisa menjadi ASN lah. Aparatur sipil negara. Agar dia bisa jadi ABRI lah. Kenapa rupanya kalau dia jadi PNS? Kalau PNS kan ada jaminan hidupnya. Dunia lagi. Nggak ada anak kita. Adakah orang tua hari ini kita tanya. Kenapa anakmu kau masukkan ke pesantren? Ini karena Allah dia menuntut ilmu ini kemudian untuk mengangkat dirinya, mengangkat kebodohan dan kejahilan dari dirinya dan orang lain. Belum pernah saya dengar orang kayak gitu. Ya. Jawabannya selalu ya karena supaya nanti hidupnya enggak enak, supaya hidupnya enggak susah, agar dia bisa jadi ustadz, agar berguna di masyarakat. Ujung-ujungnya juga ini harta, uang dan sebagainya ya. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu ikhwati fillah, niat menuntut ilmu itu tidak muluk-muluk ya. Apa niatnya? Itu karena Allah. Kemudian apa? Untuk mengangkat kebodohan dari diri kita dan orang lain. Ya. Ja'alahu faridatan. Karena Islam menjadikan menuntut ilmu itu adalah faridah, kewajiban. Bukankah sebelumnya sudah kita sampaikan. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib kepada setiap muslim. Ya, wajib kepada setiap muslim. Yataqarrabu biha fa'iluha ilallah. Dengan menuntut ilmu itu seorang penuntut ilmu menjadikannya sebagai taqarrub kepada Allah. Artinya dia menjadikan menuntut ilmu itu sebagai ibadah kepada Allah. Dan itu memang seharusnya. Dan itu memang semestinya begitu. Berapa banyak pada hari ini orang menuntut ilmu dia luput dari nilai ibadahnya. Kenapa? Niatnya nggak benar gitu. Kenapa? Niatnya tadi itu untuk mendapatkan kedudukan dan sebagainya macamnya. Uang, kejabatan, tidak. Jadi menuntut ilmu itu hendaknya dijadikan sebagai taqarrub, sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu memang semestinya. Ya. Wa yattakhidhu minal ilmi liwasilatan limardatihi, dan dia menjadikan ilmu itu sebagai sarana untuk mendapatkan keridhaan Allah. Dia menjadikan ilmu itu apa? Sebagai sarana, sebagai fasilitas untuk mendapatkan karunia dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa min huna kunna najidu ulama salaf yahrisuna fi muqaddimati kutubihim ala ta'kidi hadhil ma'ani as-samiyah. Oleh karena itu kita menemukan ya ulama salaf, mereka ini yahrisun, mereka ini sungguh-sungguh dan tekun di dalam muqaddimah kitab-kitab mereka
ala ta'kid hadhil ma'ani asamiyah, untuk memastikan makna-makna yang sangat agung ini. Apa makna yang sangat agung tadi? Bahwa seorang itu menjadikan ilmu sebagai sarana untuk mendapatkan mardatillah, untuk meraih keridhaan Allah, untuk mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka tulis dalam mukadimah kitab-kitab mereka itu. Bahwa kitab ini adalah, selalu saja kita katakan itu, khalisan liwajhihi al-karim. Ini benar-benar murni untuk mendapatkan wajah Allah yang mulia, artinya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu sering kita temukan. Bacalah kitab-kitab mukadimah, kitab-kitab para ulama, ya. Oleh karena itu, ini menunjukkan apa, ikhwan? Menunjukkan bahwa ilmu ini, ya, ilmu yang kita tuntut itu harus ikhlas kita karena Allah. Kemudian kita untuk mengangkat kebodohan dan diri kita dan orang lain. Dan ingat bahwa menuntut ilmu itu adalah ibadah yang sangat agung. Ibadah yang sangat agung. Jangan dikira bahwa menuntut ilmu itu biasa-biasa saja, tidak. Ingat, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah, ya, wa khasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Ada 4 keutamaan, ya. Tidaklah satu kaum berkumpul di masjid dari rumah-rumah Allah, mereka mempelajari Al-Qur'an, ya, kecuali akan turun kepada mereka apa? Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, ketenangan akan turun. Kemudian apa lagi? Wa khasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi rahmat. Wa hafathumul malaikah, malaikat akan menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu indah, dan Allah menyebut mereka di sisi para malaikat yang sangat mulia. Allahu akbar, amalan yang sangat luar biasa. Sedikit lagi, ikhwati fillah, azanillahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Dzalika annahum kanu yabtaghuna minal ulum allati afnau a'marahum fi nashriha mardadallahi azza wa jalla. Oleh karena itu, para ulama salaf dulunya adalah mereka ini mencari ilmu. Yang mereka cari adalah ilmu yang mereka habiskan usia mereka untuk hal itu dalam pinashriha, dan untuk mendakwahkan ilmu tersebut untuk mencari apa? Mardatullahi azza wa jalla, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Artinya ulama salaf benar-benar selalu mencari, ya, yabtaghuna minal ulum, mereka cari dari ilmu-ilmu yang mereka habiskan waktu mereka untuk mencari ilmu itu apa? Adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Waktu kita sudah selesai, sudah habis. Insyaallah taala kita akan ketemu lagi nanti pada episode yang akan datang, pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada hari ini bermanfaat bagi saya dan seluruh pemirsa Salam TV dimanapun antum berada. Hada wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha ha ha.